Om Swastiastu, tapi selamat Lingkungan Nalata, salam sujud karena melempang. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, apa kabarnya? Sehat semua? Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mulai perkuliahan kita dalam materi Basarah pada pagi hari ini. Mahasiswa, mahasiswi, mari kita lihat materi Basarah kita pada pagi hari ini adalah Basarah. Basarah dalam ajaran agama Hindu Karingan adalah persembahyangan yang dilakukan oleh umat Hindu Karingan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Basarah ini sama seperti persembahyangan umat-umat kita yang lain melaksanakan persembahyangan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, di dalam ajaran agama Hindu Karingan disebut Basarah. Basarah ini sama juga yang kita laksanakan seperti persembahyangan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing juga. Lalu secara etimologi, kata pasarah berasal dari kata sarah, yang artinya penyerahan ataupun pasrah. Pasrahkan diri kita, kita serahkan diri dan kehidupan kita kepada Yang Maha Kuasa. Maka kita laksanakan persembahyangan basarah. Nah, pengertian kata basarah yaitu basarah, basalungkem, bersatu padu umat Hindu Karingan untuk melaksanakan basarah sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditetapkan. Auh ini suara ajaran Rani Hatala yang selalu kita dengar, yang selalu kita pedomani. Nah, kemudian sarita, uraian, cerita yang ada di dalam kitab suci penuturan, buku Kenayu, buku Tawur, dan yang lain. Itu adalah sumber dari ajaran dari segala sumber di dalam ajaran agama Hindu Karingan. Ajaran. Ajaran yang kita perhatikan adalah larangan, perintah. Nah, itu yang harus kita ajarkan, itu yang harus kita pelajari sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Khususnya umat Hindu Karingan, ajaran yang harus kita pelajari adalah ajaran sesuai dalam kitab suci penaturan. Ranying, ranying, kuasa. Ranying ini adalah bagian dari nama Tuhan, kuasa, kuasa Tuhan. Jadi hatala. Di gabungan kalimat ini adalah ranying hatala, kuasa Tuhan, kuasa yang maha kuasa. Karena kita yakin ranying hatala adalah segala sesuatu yang tunggal, yang tidak dapat dipisahkan. Lalu secara etimologi ini, kata Basarah secara etimologi adalah bersatu padu suara untuk menguraikan ajaran Basarah. Bagi umat Hindu Karingan bersatu bersama-sama untuk mengurai, mempelajari, mendengarkan suara Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan sesuai dalam kitab suci penaturan. Nah, lalu kita melihat makna Basarah itu sendiri. Setelah kita sudah tahu apa maksud dan tujuan Basarah itu, tentu ada makna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam penyerahan, dalam makna ini adalah penyerahan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Ranyih Hatala Langit itu tadi, untuk diberkati dan diberikan anugerah. Dan salah satu bagian dari wujud bakti kita, ungkapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki, dan yang lain-lain. Ini adalah makna dalam kehidupan Basarah dalam kehidupan kita umat Hindu Karingan. Lalu nilai religiusnya. Basarah menyerahkan pasrah memiliki relasi vertikal. Vertikal hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan leluhur, para raja, gemelu, nyai yang memang manifestasi Tuhan. Ranyih Hatala Langit itu sendiri yang kita anggap sudah kita sucikan sesuai dengan keyakinan kita. Selanjutnya, Basarah sebagai media spiritual. Tentu Basarah itu adalah media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu menempati posisi sentral sebagai media utama menghubungkan untuk berkomunikasi antara manusia dan Tuhan Ranying Hatala itu sendiri. Melalui hafalan, doa-doa ya yang dilantunkan oleh para basir pisur itu sendiri, para rohaniawan, mantir basarahnya yang kita anggap mempunyai ilmu pengetahuan spiritual yang tinggi yang memberikan pencerahan kepada umat Hindu Karingan.
Yang selanjutnya adalah Basarah sebagai pembinaan iman. Nah, Basarah memiliki fungsi, seperti makna itu tadi, fungsi utama sebagai media penguatan iman dan pendekatan spiritual utama dengan Raja Kala Langit itu sendiri, ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melalui lantunan doa dan nyanyian-nyanyian suci yang kita lakukan secara sakral, secara yakin bagi umat Hindu Karingan, dan harapan-harapan yang di pengabdian yang total kepada Sang Pencipta ataupun Raja Kala Langit itu secara bersamaan, berjemaah, semua ungkup dan umat Hindu Karingan itu sendiri. Bahasa juga digunakan dalam ritual Basarah. Itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Sangyang, bahasa yang disucikan sesuai dengan ajaran kitab suci penaturan. Maka bahasa dalam menyampaikan Basarah, pendehen, siraman rohani dan lain-lain tentu akan bahasa-bahasa Sangyang. Itu bahasa mereka di Kayangan sana. Ya, kita yakin itu bahwa bahasa suci. Ciri utama dari bahasa dalam ritual Basarah itu adalah penggunaan simbol, metaforis, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh basir ataupun rohaniawan mengandung makna ganda, baik harfiah maupun spiritual. Misalnya dalam doa-doa, nyanyian-nyanyian, tahur-tahur, itu melambangkan dan selalu mengkaitkan dengan kehidupan alam seperti sungai, pohon, angin, dan api. Itu karena kita hidup ini adalah bagian dari alam, karena umat manusia tidak lepas dari alam. Lalu bentuk dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat upacara Basarah itu tentu ada balai. Nah, umat Hindu Karingan itu ada balai, tempat rumah ibadahnya, balai. Ini balai Basarah. Ini sarananya ada sangku, lengkap dengan persyaratan. Lalu ini umatnya melakukan persembahyangan, Basarah, berjemaah, ya, ataupun ungkup umat Hindu Karingan melakukan persembahyangan. Lalu setelah persembahyangan kita menerima berkah melalui air suci kehidupan, beras, dan yang lain karena kita sudah memohon sesuai dengan nyanyian dan permohonan kita melalui doa itu tadi. Nah, dengan harapan kita mendapatkan pencerahan sinar suci dari Tuhan. Setelah kita melaksanakan Basarah itu tadi, maka kehidupan kita akan lebih sempurna, lebih aman, lebih damai, dan keyakinan kita lebih kuat. Nah, rekan-rekan mahasiswa, materi sekira sampai di sini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu materi saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om Sahe. Sekian dan terima kasih.